Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, rezeki berlimpah dan penuh bahagia. Insyaallah. Saudaraku, Al-Qur'an adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang tidak lekang oleh waktu dan masa, dari awal diturunkan hingga akhir kiamat nanti. Sungguh segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti mempunyai maksud dan tujuan, termasuk diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Bahkan Al-Quran adalah sebuah kebaikan dan rahmat itu sendiri dari Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang ada di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jasiyah ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu lin-nasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Yang artinya, Al-Quran ini adalah sebuah pedoman bagi umat manusia, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Saudaraku, Al-Quran adalah sebuah pondasi pedoman untuk umat manusia menuju jalan yang baik, yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga menjadi sebuah rahmat serta obat segala macam penyakit lahir batin bagi yang meyakininya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa telah kuturunkan pada Al-Quran itu sebuah penyembuh dari berbagai macam penyakit dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang melazimkan membaca Al-Quran, dihayati, dipahami, dan diamalkan, menjadi sebuah hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi ahlullah atau keluarganya Allah Subhanallah. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan dari membaca Al-Quran. Dari sekian banyak manfaat dan keutamaan, kami rangkum menjadi sebuah 7 bagian, menjadi padilah yang harus kita ketahui dan juga kita amalkan. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran adalah bahwa Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku, Al-Quran akan menjadi sebuah penolong kita nanti di yaumil kiamah. Bahkan ketika kita di alam barzah, bahkan ketika kita masih hidup di dunia. Maka jangan pernah lupakan Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran sebagai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran adalah menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudaraku, bagi siapapun yang ingin menjadi umat terbaik Rasulullah, menjadi manusia terbaik di antara manusia yang lainnya, maka perbanyaklah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran adalah akan dikumpulkan bersama para malaikat-malaikat Allah di surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran, yang ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia.
Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Lalu yang keempat, keutamaan membaca Al-Quran adalah orang yang membacanya akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, ketika kita berada di kondisi yang terendah, ingin bangkit dari keterpurukan, dan ingin diangkat derajat kita di sisi Allah, maka dekatlah dengan Al-Quran. Memperbanyak membacanya, belajar mentadaburinya, serta mengamalkannya. Yang kelima, keutamaan membaca Al-Quran adalah Allah akan curahkan rahmat kepada dirinya, berkah pada hidupnya, serta ketenangan pada hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dan rumah-rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi saudaraku, siapa yang ingin mendapatkan rahmatnya, berkahnya, dan ketenangan kepada diri kita, maka banyaklah membaca Al-Quran. Lalu yang keenam, keutamaan membaca Al-Quran adalah Allah akan memberikan pahala yang sangat besar dan juga pahala yang utama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran sehingga ia lupa untuk berdoa dan memohon kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang lebih utama daripada pahala orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh luar biasa saudaraku. Untuk menjadi orang bersyukur itu aja susah. Siapa yang bisa bersyukur? Pahalanya luar biasa. Ini menjadikan kita diberi sebuah hadiah pahala yang besar daripada pahala yang bersyukur. Subhanallah. Perbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran. Lalu yang ketujuh, keutamaan membaca Al-Quran adalah bahwa Al-Quran ini menjadi obat terbaik dan juga menjadi pelindung kita dari gangguan-gangguan syaitan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berobat dengan Al-Quran dan madu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di riwayat yang lain, bahwa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan di riwayat yang lain, barang siapa yang membaca surat Al-Falaq dan An-Nas adalah merupakan surat pelindung diri dari penyakit hasad, hasud, iri dengki manusia, dari penyakit sihir, gangguan was-was, serta kejahatan setan. Dan barang siapa yang membaca dan melazimin surat dari Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, ketika dibaca pagi hari dia selamat sampai sore hari, dibaca sore hari dia selamat sampai pagi hari. Dan banyak riwayat-riwayat lain tentang keutamaan membaca Al-Quran dan surat-surat tertentu. Dan kesimpulan dari semua itu adalah bahwa Al-Quran banyak manfaatnya, banyak fadilahnya. Bukan hanya di akhirat nanti, tapi juga di dunia. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran dan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.